Dalam Islam ini luar biasa. Kita malah tidak memilih seorang pemimpin, kecuali memang ada padanya ilmu kehidupan. agama. Lah bagaimana seorang muslim tidak bawa Islam dalam kehidupan? Orang mati pun Kemudian dia bisa naik, itu ditunjukkan ada yang salah di tempat itu harus diperbaiki supaya dia bisa diganti dengan yang lebih baik. Selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Sejarah-sejarah tokoh Islam, terutama kalangan raja-raja, kalangan orang-orang saleh, banyak sekali. Tidak ada umat yang sekaya umat Islam dalam informasi seperti ini. Kita kalau ingin mencari raja-raja yang terkenal orang Islam, banyak. Ingin cari orang kaya umat Islam, banyak. Ingin mencari orang pintar orang Islam, banyak. Nggak ada batasnya. Dan subhanallah, tidak ada umat seperti umat Islam yang pada figur satu orang itu berkumpul padanya hampir semua kelebihan ini. Ada raja, orang beriman, kaya raya, fisiknya sempurna, berani, banyak keturunan, berkumpul semuanya. Ada raja-raja, raja saja, punya wilayah kekuasaan, tapi apakah dia pintar? Apakah dia mendalami agamanya? Raja manapun, kaisar manapun Nasrani, tidak pernah bertemu antara seorang kaisar itu dengan kelebihan dia patuh dengan agamanya, seorang alimnya. Selalu dipisahkan dalam agama mereka antara seorang pemimpin sama orang yang alim. Kalau kita berbeda, dalam Islam ini luar biasa. Kita malah tidak memilih seorang pemimpin, kecuali memang ada padanya ilmu agama. Dan kalau dia sudah paham ilmu agama, dia tahu agama menyuruh dia menjadi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat, disuruh membantu orang-orang, dia akan ada pertanggungjawaban hari kiamat dari perbuatan-perbuatan dia. Baik dia akan dapat balasan surga, buruk dia akan dapat hukuman. Dan kisah-kisah orang-orang yang akan kita sampaikan, yang kita akan sampaikan ini adalah Ali radhiyallahu anhu, dan sebelumnya dari Abu Bakar, Umar, Uthman. Ini orang-orang yang bersatu tadi semuanya. Udah pintar pendidikan agamanya, maksudnya pengetahuan agamanya sangat luas. Kemudian secara fisik mereka juga sempurna. Mereka secara iman tidak bisa ditanggulangi, tidak bisa lagi dibahas karena luar biasanya keyakinannya kepada Allah. Dan mereka raja, gitu kan. Mereka mencapai tingkat yang sering dikejar oleh orang-orang tanpa mereka jadwalkan sebelumnya. Dan subhanallah, begitu menjadi raja karena mereka punya ilmu agama, maka tercapailah prestasi-prestasi yang luar biasa. Telah sampai kepada kita dan sudah saya sampaikan, alhamdulillah, tentang bagaimana kehidupan Abu Bakar, bagaimana perannya, kiprahnya, bagaimana Umar, bagaimana Uthman, dan hari ini kita masuk ke Ali radhiyallahu anhu. Dan ini yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Memang disuruh kita menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Maka bagi yang mencari figur kekuasaan raja, dia akan temukan di sini. Yang mencari figur keimanan, kezuhudan, ilmu agama, dia akan temukan nanti di sini. Kalau dia mencari seseorang yang memiliki kekayaan tapi memang dihabiskan di jalan Allah, juga ada di sini. Apa saja, seorang ayah yang berhasil, seorang suami yang berhasil, ada semua pada diri mereka. Maka sangat salah kalau ada orang tidak menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Teman-teman sekalian, kita adakan tablik akbar ini bukan seremoni, bukan meramaikan masjid, bukan hanya saling mengajak satu sama yang lain, tapi kita harus mengikhlaskan niat kita dan kita mengambil pelajaran dari orang-orang ini. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, betul mereka sahabat Nabi, tapi mereka manusia seperti kita. Mereka punya dua mata, mereka punya dua tangan, mereka punya dua kaki. Mereka juga punya waktu 24 jam sebagaimana kita 24 jam. Bukan berarti para sahabat punya waktu 28 jam, lebih 4 jam dari kita. Tidak, sama saja. Dan kisah-kisah mereka dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan sampai kepada kita sekarang, itu untuk menjadi ibrah agar kita bisa menjadi seperti mereka. Ini hal mendasar yang saya ingin titik beratkan. Jadi kita di sini sedang mempelajari figur orang yang akan dijadikan sebagai suri tauladan. Di dalam Islam juga ada namanya nasab, jalur keturunan. Kita disuruh jaga jalur keturunan itu. Kata Nabi SAW, telusuri jalur keturunan kalian karena memudahkan kalian untuk silaturahim. Baik,
Ini perintah agama kita. Tapi ada satu poin ulama titik beratkan yang perlu difahamin. Ternyata ada yang lebih hebat daripada jalur nasab. Itu adalah jalur wahyu, gitu kan. Jalur wahyu ini mengalahkan nasab. Mengalahkan nasab. Jadi Nabi Muhammad SAW harus didahulukan dari semua yang kita cintai. Diri kita, orang tua kita, anak-anak, harta, semua harus dikalahkan. Jadi semua muslim, mau dia suku apa, mau bahasanya apa, mau fisiknya seperti apa, tetap sama jalur wahyu nomor satu dalam hidupnya. Sehingga dia hidup dimanapun, wahyu jadi panduannya. Dan ini tidak dimiliki oleh agama yang lain. Bahkan agama Samawiyah profetis saja yang dulu, Yahudi dan Nasrani tidak memiliki ini, konsep ini. Mereka tidak punya konsep ini. Orang-orang yang dianggap belajar agama, ya sudah agama. Gak ada hubungannya antara agama dengan politik, gak ada hubungannya antara agama dengan ekonomi dan seterusnya. Makanya orang-orang barat sekarang bingung melihat umat Islam. Ini agama apa Islam ini? Semuanya dihubungkan dengan agama. Bangun tidur dihubungkan dengan agama, mau makan hubungkan dengan agama, pakai baju hubungkan dengan agama, mau menikah hubungkan dengan agama, ekonomi, politik semua dengan agama. Sementara mereka tahunya tidak bisa agama dicampur baurkan dengan pemerintahan. Makanya mustahil bagi mereka seorang pendeta pastor jadi presiden, mustahil itu. Kalau kita terbalik, kita malah titik beratkan seorang alim yang kita sodorkan untuk menjadi pemimpin. Bahkan sampai sekarang para dai-dai kita sepakat, selama bukan orang alim yang kita pilih sebagai pemimpin, maka akan terjadi seperti sekarang. Jangan heran kalau tempat zina masih terbuka, khamr masih dibolehkan, media masih bebas. Ya pemimpinnya memang orang awam, wajar saja itu. Dan kalau bukan seorang alim ulama yang memimpin kita, kira-kira siapa yang akan memimpin? Tentu orang awam yang datang, gitu kan? Saya sudah jelaskan waktu itu dari sisi Abu Bakar, Umar, Uthman, dan sekarang Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada subhanallah di antara mereka yang mahir sebelum dikenal Islam ilmu ekonomi. Gak ada waktu itu teknologi canggih. Tapi kiprah mereka dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, berekonomi, berpolitik luar biasa hanya karena landasannya wahyu. Makanya jalur wahyu ini mengalahkan jalur semua, termasuk jalur nasab nih. Yang kita tahu tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak. Dalam Islam kita ditekankan untuk menjaga jalur tersebut, gitu kan? Gak boleh durhaka dengan orang tua, gak boleh orang tua bengkalikan kewajiban anaknya. Tapi itu pun dikalahkan dengan jalur wahyu. Dan ini hal mendasar yang sangat luar biasa, gitu. Yang sangat luar biasa. Segala sesuatu di dunia ini yang berkaitan dengan aturan-aturan Allah terhadap manusia, yang terkait dengan perintah-perintah Allah terhadap manusia, semua adalah urusan agama. Atau semua adalah urusan ideologi Islam ini. Singkatnya, segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada manusia itu adalah urusan Islam. Termasuk di dalamnya memilih pemimpin. Ini juga urusan Islam. Ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal Allah menyampaikan kepada kita, jangan pilih orang-orang kafir daripada Yahudi dan Nasrani sebagai penguasa yang kelak akan menguasai kaum muslimin. Ini aturan Islam. Allah kemudian mewajibkan pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa Rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya dan pemimpin-pemimpin Islam setelahnya. Misalnya disyaratkan di situ ulama-ulama menyederhanakan laki-laki muslim balik berakal adil dan seterusnya. Ini adalah kemudian bagian daripada aturan-aturan agama. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa memilih pemimpin itu urusan dunia. Tidak boleh dikatakan bahwa ini adalah urusan selain urusan agama. Tidak boleh, ini adalah urusan agama. Karena itu pun syarat-syaratnya ada di dalam agama. Syarat-syarat keutamaannya juga ada di dalam agama. Segala-galanya diatur di dalam Islam. Maka tidak boleh dikatakan ini bukan urusan selain agama, atau ini cuma urusan dunia, bukan urusan agama. Ini adalah pernyataan yang sangat keliru sekali. Karena di dalam sejarah Islam justru kepemimpinan sangat-sangat diutamakan. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya pemimpin. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika itu Allah minta untuk menaati Allah, menaati Rasul, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian yang taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah sangat penting sekali. Contoh misalnya Rasul juga mengatakan, ketika ada tiga orang di antara kalian bersafar, maka pilihlah pemimpin salah satunya. Ini menandakan pentingnya pemimpin. Begitu juga para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di hari Senin, maka pemakaman Rasul itu ditangguhkan, ditunda
sampai kemudian sampai masuk ke malam Rabunya. Nah itu kemudian baru dikuburkan, baru dimakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena kaum muslimin memahami pentingnya memilih pemimpin di dalam Islam yang sesuai dengan aturan Islam, pemimpin muslim. Orang yang bingung ya, kalau masa-masa pemilihan tuh banyak mengerjakan hal yang tidak perlu. Padahal kata Quran itu di Quran surah 3 ayat 27 kan jelas. Dari 26 sebetulnya sampai 27-nya. Jelas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan kekuasaan itu hanya milik Allah. Allah berikan pada siapa yang kehendaki. Jadi kalau ada orang baik diberikan supaya kebaikannya menyebar pada rakyatnya. Kalau ada orang jelek kemudian dia bisa naik, untuk ditunjukkan ada yang salah di tempat itu harus diperbaiki supaya dia bisa diganti dengan yang lebih baik. Itu maksudnya. Tapi kekuasaan itu Allah yang tetapkan. Makanya orang-orang yang pandai itu dia akan mendekati Allah. Dia akan memohon supaya diberikan petunjuk. Kalau diberikan, dia lakukan hal-hal yang baik. Maka mendekat dia, baca ayat-ayat itu. Sebetulnya kepala-kepala yang calon pilkada, calon pemimpin dan sebagainya, calon kepala daerah dari mulai yang ringan sampai yang besar, kalau dia paham tentang ayat itu, dia bangun malam, dia minta petunjuk kepada Allah. Itu titipan. Karena kalau cuma jadi pemimpin, Fir'aun pun pemimpin. Tapi kepemimpinan Fir'aun diabadikan bahkan dalam Al-Quran sebagai contoh, karena itu belum tentu mengantarkan dia ke surga. Hati-hati. Ada orang diberikan kedudukan, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang diberikan harta, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang diberikan pengetahuan, bekal itu untuk ke surga. Ada orang yang hanya diberikan tenaga, karena itu yang membuat dia ke surga. Bilal mendapatkan tenaga, dengan itu dia pakai adzan. Ali mendapatkan pengetahuan, dengan itu dia pakai berdakwah. Baik, sebagian sahabat mendapat kedudukan, di antara mereka ada Umar bin Khattab. Ya dipakai untuk mengantarkan ke surganya. Yang harta benda seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi jangan lupa, ada Fir'aun yang pernah mendapatkan kedudukan, diberi contoh, tapi tidak bisa mengantarkan ke surganya. Ada Qarun yang ketika dia punya harta hanya dipakai foya-foya. Jadi kalau orang sekarang hanya ingin ikutan foya-foya, dia ketinggalan, telat dia. Keduluan Qarun. Katakan pada orang kaya, ya ibu-ibu sosialita misalnya, yang cuman gosip datang macam-macam. Kalau cuman begitu, katakan terlambat. Sejak zaman Nabi Yusuf sudah ada sosialita yang cuman gosip. Kumpul-kumpul, katanya di sini ada orang ganteng ya, sampai kejebak kan situ. Oh tuh, emang dia nggak tahan. Yusuf keluar, begitu keluar, wah mahadza basyarin hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Ganteng-ganteng Nabi. Oh, orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Digosipin lagi. Tuh, udah ada kasusnya banyak. Jadi untuk apa kalau cuma kumpul-kumpul nggak ada kerjaan, harta dibanggakan, cari ayatnya. Begitu Anda dihadapkan pada suasana itu, baca, malamnya bangun, sujudnya lama. Ustaz, sebenarnya bagaimana konsep kepemimpinan yang benar dalam Islam? Islam nggak membahas masalah kepemimpinan. Siapa bilang? Dalam Islam ada namanya fikih sholat, zakat, puasa, fikih ibadah. Ada namanya masalah gadai, menggadai, pinjam, meminjam, jual beli, fikih muamalah. Ada masalah tolak, rujuk, khulu, fikih munakahah. Ada masalah ngangkat pemimpin, jatuhkan pemimpin, namanya fikih siasah. Kalau Syekh Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya as-siyasah asy-syar'iyyah. Kalau yang paling tua ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Judul kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul aslinya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Hukum-hukum mengangkat pemimpin. Syaratnya 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil, baru masuk ayat berikutnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa ati'u cuma 2? Ati'ullah, ati'u rasul, ati'u ketiga enggak ada. Apa maknanya? Kamu taat pemimpin selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul.